Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Viva, NIM T2019-1061. Nah, di sini saya akan membahas tujuan bimbingan dan konseling. Nah, secara rincinya, tujuan bimbingan dan konseling itu untuk membentuk peserta didik secara utuh, seimbang dalam aspek kepribadiannya, sosial kemasyarakatannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang secara khusus itu tujuan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membina, membantu peserta didik dalam proses mencapai perkembangan aspek pribadi dan sosial, belajar, dan karir. Nah, ketiga aspek ini akan kita bahas terkait tujuan bimbingan dan konseling. Saya akan membahas aspek yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling secara aspek pribadi dan sosial. Yang pertama, memiliki komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupannya. Contohnya, ketika kita beriman, ketika kita bertakwa kepada Allah, itu ada yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah ini hubungan pribadi. Mengapa? Karena hubungan kita langsung kepada Allah. Kemudian hablum minannas itu hubungan sosial, hubungan kita dengan orang lain. Kemudian contoh dari hablum minallah, contohnya kita sholat, kita puasa, kita zakat, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari hablum minannas, kita menghormati kedua orang tua kita menghargai teman, tidak berbohong, dan banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, otomatis kita akan berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian poin yang kedua itu memiliki toleransi kepada umat yang beragama lain dan untuk saling menghargai dan menghormati akan hak dan kewajibannya masing-masing. Contohnya, pas waktu SMA, kita punya teman yang beda agama. Kita umat muslim dan teman kita contohnya Kristen gitu kan ya. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghormati teman kita yang beda agama? Dengan cara kita tidak boleh mengganggu ibadahnya mereka. Begitupun sebaliknya, teman kita yang beda agama itu tidak boleh mengganggu ibadah kita seorang muslim. Kemudian kan harus bertujuan untuk memiliki toleransi. Toleransi di sini kan kita mempunyai keyakinan dan kita harus menghormati keyakinan orang lain gitu. Kemudian yang poin ketiga itu memiliki sifat yang positif dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Contohnya, setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, contohnya sifat positif yang menghargai diri sendiri. Kita pas pas semester, orang tua kita kan diundang ke sekolah buat ambil rapot. Nah, nyampe rumah orang tua kita lihat rapot kita, terus orang tua kita nanya, "Loh nak, kamu ini kok dapat segini? Apa kamu punya masalah saat belajar atau kesulitan di mata pelajaran apa?" gitu. Terus si anak itu bilang, "Iya ma, maaf ma, soalnya saya sudah pasrah gitu ma, teman saya itu lebih pintar dari saya." Otomatis jawaban si anak itu tadi kan merasa dirinya itu tidak mampu kan, merasa dia itu rendah diri gitu, tidak
tidak menghargai diri sendirinya. Padahal si anak itu bisa lebih dari mereka gitu loh. Kalau dia itu mau berusaha, mau jadi anak rajin, terus tidak patah semangat, tidak mudah menyerah, terus kejar impian gitu, tidak cepat menyerah pokoknya gitu kan. Nah kalau yang sifat, berarti kan sikap anak itu kan tidak memiliki sifat yang positif karena tidak menghargai dirinya gitu. Kemudian contoh dari sifat positif yang menghargai orang lain, misal ada teman kita yang kurang paham dengan mata pelajaran matematika. Nah, sedangkan kita itu sudah paham materi matematika yang ini gitu. Apa sikap kita? Bagaimana kita itu dalam menyikapi teman yang kurang paham? Apa iya kita, apa sih kamu udah tahu ya, makanya belajar apa gitu? Tidak kan? Nah, cara yang tepat, kita sebagai yang istilahnya sudah paham dengan materi itu, mata pelajaran matematika, kita setidaknya membantu teman kita yang kesusahan memahami. Jadi dia itu bisa memahami juga seperti kita gitu. Kemudian yang poin keempat, memiliki pemahaman diri secara objektif dan konstruktif terkait keunggulan atau kelemahan dirinya. Seperti yang tadi, setiap orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Berarti bagaimana kita sadar, oh kita paham kita punya kekurangan ini, kita punya kelebihan ini, dan bagaimana sikap kita yang tepat untuk menyelesaikan atau menutupi kekurangan kita gitu. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan pilihan secara sehat, terus positif, efektif. Contohnya, kita mau masuk kuliah, kita bingung tuh, mau masuk universitas di mana ya, terus mau pilih jurusan apa ya, gitu kan? Banyak sekali pilihan yang harus kita pilih hanya satu. Kemudian dalam memilih pilihan itu, kita kan harus memikirkannya dengan cara yang matang gitu. Pokoknya mikir apa itu pilihan yang kita pilih itu tepat untuk kita atau gimana. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Contohnya kita bersahabat, kita berteman, terus kita bersilaturahmi, menjalin silaturahmi gitu kan. Dan selama pandemi COVID ini kita bisa juga berinteraksi melalui grup WA dengan teman kita, terus bisa dengan saat perkuliahan itu kita pakai Google Meet gitu kan, pakai Zoom, itu kan bisa berinteraksi sosial dengan media meskipun masih tatap muka online gitu kan. Kemudian yang ketujuh, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik internal dan eksternal. Konflik internal itu konflik yang terjadi dari dalam diri sendiri. Kemudian kalau eksternal, konflik yang terjadi dengan orang lain. Contohnya yang konflik internal, seperti yang tadi, kita bingung mencari universitas mana yang cocok buat kita, jurusan apa yang kita pilih, itu kan termasuk konflik internal, konflik di dalam kita sendiri. Kemudian konflik eksternal itu contohnya kita bertengkar dengan teman kita, terus apa lagi, pokoknya banyak kan yang eksternal itu. Mungkin kita menyakiti hati teman kita, menyakiti hati guru kita gitu. Jadi tujuan BK di sini yang poin ketujuh, bagaimana peserta didik itu bisa menyelesaikan konfliknya, baik itu konflik internal maupun eksternal. Mungkin ini dari saya. Mohon maaf
Jika banyak kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.